Sebelum perjalanan ini ada, otak random aku tuh semalam mikir, masa long weekend di rumah aja? Jadi aku tuh iseng buka tiket kereta yang harganya murah dan bisa pergi keluar kota. Terus aku inget tuh, oh iya ya, ada tiket Go Show yang biasanya itu harganya turun. Aku coba deh cek-cek tiket yang bisa dibeli Go Show. Terus aku kepikiran, gimana kalau ke Purwokerto aja ya? Dan besok paginya aku cek ternyata tiket Purwokerto tuh masih ada. Jadi aku langsung beli deh. Jadi aku dapat tiket dengan harga 45.000 dari Cirebon ke Purwokerto, itu kurang lebih 2 jam. Jadi karena aku sampai ke Purwokerto pas jam makan siang, perut aku berasa lapar banget. Jadi aku langsung cek tempat makan rekomendasi temen aku yang asli Purwokerto. Ternyata dari stasiun ke tempat makan itu nggak jauh, sekitar 10 menit aja. Ya hitung-hitung buat bakar kalori lah sebelum kita makan. Dan hari ini tuh cuaca Purwokerto bersahabat banget, nggak panas dan nggak mendung. Jadi enak buat jalan kaki. Pas aku lagi jalan tuh aku kayak dejavu. Aku kayak pernah jalan di jalan yang sama, tapi bukan di Purwokerto. Kalian ada yang tahu nggak jalan yang mirip kayak jalan di Purwokerto ini? Sampai di tempat makannya namanya soto ayam atau seroto Jalan Beng asli ayam kampung. Sejujurnya aku ini gak terlalu suka makanan yang manis. Kalian tahu kan karakter makanan yang di daerah Jawa itu pasti cenderung lebih manis. Pas aku datang tempat itu gak begitu rame. Tapi kalian tahu gak, pas aku mau mulai record buat aku review makanannya, itu orang-orang baru pada datang dan sekeliling tempatku itu jadi penuh. Yang bodohnya lagi ternyata mikrofon aku itu mati. Tapi tenang, aku akan tetap review makanannya dengan sejelas-jelasnya ya. Jadi di sini aku pesen soto ayam dan ada tambahan sambal kacang. Ditambah setengah porsi mendoan yang isinya 3. Nah kalau untuk yang teh hangat ini kalian dapat free. Untuk minumannya aku pesen es jeruk. Kalau kalian nggak mau pesen minum juga nggak apa-apa, kalian bisa nambah secara gratis di sini. Nah untuk sotonya atau seroto Sokaraja ini isinya ada bawang goreng, ada daun bawang, ada suiran ayam, ada ketupat, ada kerupuk cantir. Kerupuk cantir ini kayak kerupuk yang warna-warni dan rasanya gurih. Ada bihunnya juga dan ditambah sama bumbu kacang. Ini pertama kalinya aku nyobain soto ini dan kayaknya langsung jatuh cinta deh sama soto ini. Entah kenapa aku suka banget sama soto ini dan aku nggak bohong deh, ini enak banget sotonya. Kuahnya tuh kuah kacang tapi masih tetap light dan masih seger. Ditambah sama isian yang tadi dicampurin semua tuh jadi enak banget. Dan fun fact, aku kan gak suka bawang goreng ya sebelumnya dan daun bawang. Pas aku makan ini, aku makan dong daun bawang dan bawang gorengnya. Jadi campuran bumbu kacang dan kerupuk yang gurih, ada wangi dari daun bawang dan bawang gorengnya, ditambah dengan ayamnya, itu kayak semuanya tuh pas. Nah ini aku cobain pakai sambal kacang. Sambal kacangnya tuh pedes dan manis. Pas kalian campurin, jadi gak terlalu pedes sambalnya. Tapi buat kalian yang gak terlalu suka pedes, aku saranin kalian tambahin sedikit-sedikit aja. Nah untuk mendoan ini kan memang khas Purwokerto ya, tempe yang digoreng tepung tapi masih lembek. Ku cobain juga makan dicampur sama sotonya dan ternyata ini enak banget asli. Ini aku senang banget makan di sini karena setelah tadi jalan yang cukup jauh terus dikasih makan yang enak tuh kayak rasanya surga dunia. Kalian lihat kan, ini makanan aku sampai habis mendoan dan sotonya. Ditambah minumnya aku pesen es jeruk, jadi kombinasi yang sangat amat pas. Karena kalau di jam makan siang ini beneran rame banget, jadi mereka tuh ada 2 toko yang seberang-seberangan. Habis makan soto ini sebenarnya wishlist aku tuh minum es cendol. Cuma karena rekomendasi temen aku ini nggak ketemu, aku langsung aja putusin buat nongkrong di kafe. Aku cari kafe yang vibesnya tuh adem. Terus aku pesen Gojek dari tempat ini ke kafenya, kurang lebih itu sekitar 10 menitan. Nah setelah sampai, nama kafenya itu Kuro Cafe. Vibesnya itu adem banget. Tempatnya tuh cukup luas buat nongkrong dan ada indoor dan outdoornya juga. Kalian tahu gak kenapa aku pilih cafe ini? Yang pertama, itu gak jauh dari pusat kotanya Purwokerto. Dan yang kedua, di outdoornya ini vibesnya adem banget. Yang bikin adem itu ada suara percikan air. Kayaknya enak gitu buat nongkrong sendirian sambil ngelamun. Di sini aku nggak pesen kopi karena aku mau nyari yang seger-seger. Untuk minumannya aku pesen Sakura. Minuman ini itu cherry blossom dicampur sama extract rose dan ada lemonnya juga. Untuk makanannya aku pesen ini the matcha cake. Sponge cake-nya ini soft. Untuk creaminya itu rasa matcha tapi bukan yang cream, lebih berasa kayak es krim.
Di cafe ini tuh sebenarnya aku nongkrong lumayan lama, ya sekedar buat killing time aja dan buat merenung. Dan aku sadarin ternyata solo traveling itu nggak mudah ya. Yang pertama, kalian itu harus semuanya sendiri, record sendiri, terus kalian harus putar otak sendiri ketika ada tempat makan yang tutup atau ada tempat makan yang nggak sesuai sama kalian, harus pede ngomong diliatin banyak orang sendirian. Tapi di sini loh seninya solo traveling. Jadi kalian tuh lebih percaya ke diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa ngelakuin semuanya itu sendiri, kalian itu bisa ngehandle semuanya itu sendiri tanpa harus menggantungkan diri kalian ke orang lain. Nah, dari cafe ini aku lanjut lagi buat beli oleh-oleh. Aku tuh udah cari-cari oleh-oleh yang rekomendasi yang cukup ramai dan terkenal di Purwokerto. Tapi jaraknya itu lumayan jauh dari stasiun, jadi aku cari yang deket sama stasiun. Setelah aku pesen Gojek, ternyata abang Gojeknya itu nyaranin ke tempat yang rekomendasi orang Purwokerto dan di situ oleh-olehnya lengkap dan enak. Ternyata bener, ini tuh satu kawasan yang jualan oleh-oleh di Purwokerto. Tapi di sini aku cuma beli getuk goreng yang rasa original sama rasa durian. Nggak lama dari tempat oleh-oleh, aku langsung cek dari Google Maps arah dari tempat ini ke stasiun, ternyata nggak jauh. Ya udah, aku jalan kaki aja sambil nunggu keretanya datang. Setelah sampai di stasiun, aku nggak terlalu nunggu lama. Ternyata keretanya tuh udah siap, walaupun keberangkatannya itu masih sekitar setengah jaman lagi. Oh ya, aku mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian baik ke seseorang itu nggak perlu pilih-pilih. Kalian pasti akan dapat timbal balik yang baik juga dari orang lain, walaupun itu bukan dari orang yang sama. Di tengah perjalanan ke tujuan selanjutnya, aku kan ngerasa kayak ngantuk banget ya. Dan di sini keretanya berhenti cukup lama. Aku turun sebentar buat beli kopi. Kalian tahu nggak, ternyata di kopi ini ngantrinya nggak banyak, tapi orangnya itu pesannya banyak. Jadi aku nunggu lumayan lama. Dan ketika giliran aku, ternyata keretanya itu udah mau berangkat. Jadi aku nggak jadi deh mesen.